Menjadi kaya secara finansial tentu menjadi keinginan banyak orang. Karena ketika kita memiliki kekayaan secara finansial, di saat bersamaan kita juga mendapatkan kebebasan. Itulah kenapa banyak orang juga ambisius kerja keras mengejar kekayaan demi mendapatkan kebebasan finansial yang digambarkan sebagai hidup tanpa beban, bisa beli apapun yang kita mau, dan gak perlu capek-capek kerja lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gue percaya kalau uang itu bukan segalanya, karena hidup ini jauh lebih luas dari sekedar uang aja. Bahkan ada juga quote yang bilang, money can buy anything, but not everything. Tapi di satu sisi gue percaya, kalau dengan kita punya uang dan kekayaan, seenggaknya kita bisa terhindar dari masalah yang bisa selesai kalau kita punya uang. Kayak tagihan rumah, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan lainnya. Itulah kenapa menjadi kaya secara finansial itu bukan cuma sekedar harapan dan keinginan, tapi udah mendekati pada keharusan kalau kita pengen hidup yang bebas. Tapi realitanya, walaupun banyak orang itu berusaha dan pengen jadi kaya, nyatanya nggak semua orang itu sanggup atau bahkan sampai ke titik kaya sebelum mereka meninggal dunia. Karena untuk mencapai level kekayaan, kita tuh butuh berbagai faktor yang mendorong kita untuk sampai ke sana. Mulai dari sistem, etos kerja, kesempatan yang datang, tempat kita bekerja, dan kombinasi faktor lainnya. Tapi dari semua itu, satu pertanyaan yang paling mendasar adalah, sebenarnya seberapa susah untuk jadi kaya khususnya di Indonesia? Makanya di video kali ini, gue bahas soal menjadi kaya di Indonesia. So, disimak sampai habis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau kesamaan perspektif kita dulu nih terhadap seberapa banyak uang yang dimiliki untuk kita tuh bisa dibilang jadi kaya. Karena kalau kita ngomongin kaya, nilainya itu relatif dan tiap orang itu pasti punya titik idealnya untuk merasa cukup kaya. Jadi kaya yang gue maksud di sini itu mencapai ambang minimum HNWI global yang nilainya 1 juta US dollar atau kalau dirupiahin itu sekitar 16 miliar rupiah. Nah, kenapa gue pakai tolak ukur ini? Karena dengan kita pakai standar ini, kita jadi punya gambaran yang lebih objektif. Jadi bukan sekedar kaya versi diri kita atau kaya versi orang lain, tapi kaya yang diakui secara global. Soalnya kalau kita pakai ukuran lokal gitu ya, banyak orang itu bisa kelihatan kaya, padahal sebenarnya masih jauh dari standar finansial internasional. Misalnya nih, kalau di negara kita itu kan biasanya orang punya rumah 2 lantai, terus mobil 2 biji dan bisnis kecil itu udah sering dianggap jadi kaya ya kan. Tapi kalau kekayaan itu dihitung benar-benar, nilainya mungkin masih jauh dari 16 miliaran rupiah. Makanya gue pengen pemasaran itu fair dan juga realistis. Jadi kita nggak cuma terjebak gitu sama ilusi kaya relatif, tapi benar-benar punya tolak ukur yang sama. Nah, kalau kita lihat jumlah populasi yang ada di Indonesia, totalnya adalah 286 juta jiwa. Dan di satu sisi, kalau kita ngeliat data dari World Population Review, total orang Indonesia yang punya kekayaan 1 juta US dollar itu adalah 178.605 orang. Yang itu artinya, sejauh ini untuk jadi kaya di Indonesia, probabilitas acaknya ada di sekitar 0,060%, alias di antara 1.605 orang Indonesia, itu cuma ada satu orang doang yang punya 16 miliar rupiah. Gambaran simpel lagi nih, kalau kita ambil satu orang Indonesia secara acak, kemungkinan orang itu punya kekayaan 16 miliar rupiah itu cuma sekitar 0,060% doang, alias kemungkinan besar dia tuh nggak punya 16 miliar rupiah. Tapi kalau ternyata pas kita ambil dia tuh salah satu orang yang punya 16 miliar rupiah, berarti dia adalah orang yang langka, karena dia berhasil jadi bagian 0,060% populasi kaya di Indonesia. Tapi nih ya, angka 0,060% itu cuma probabilitas acak secara statistik dan yang udah terjadi. Jadi kemungkinan probabilitas itu bisa berubah, karena pada realitanya, probabilitas secara statistik itu belum tentu probabilitas secara kehidupan nyata. Yang itu artinya, probabilitas setiap orang Indonesia jadi kaya itu bisa beda-beda. Contohnya nih, kalau lu tinggal di perkotaan dengan akses ke banyak tempat dan gadget serta internet, probabilitas lu jadi kaya itu jauh lebih besar daripada yang tinggal di pedesaan dengan akses dan teknologi terbatas. Sekalipun lu berdua belum termasuk golongan kaya. Jadi walaupun lu belum termasuk kategori kaya, tapi secara probabilitas nyata lu tuh lebih besar kemungkinan bisa kaya, karena lu punya beberapa faktor penunjang untuk bisa jadi kaya. Ya walaupun mungkin nanti kayaknya itu gak sampai 16 miliar rupiah, seenggaknya lu tetap punya probabilitas lebih besar untuk ke level finansial yang baik. Ini realitas sosial yang banyak orang tuh gak sadar, karena mereka suka ngelihat kemiskinan dan kekayaan seseorang tuh cuma perspektif yang sempit, seolah probabilitas semua orang itu bisa sama. Sekarang kita tahu nih, kalau probabilitas setiap orang untuk jadi kaya itu beda-beda. Walaupun kita semua tahu kalau orang punya akses lebih banyak ke segala hal, itu jauh lebih besar probabilitasnya untuk jadi kaya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa aja sih faktor pendukung untuk melihat apakah probabilitas jadi kaya seseorang itu termasuk besar atau kecil? Nah, ini kita bahas selanjutnya. Menurut banyak jurnal dan penelitian, untuk menjadi orang yang quote-on-quote kaya, itu butuh kombinasi yang bisa mendorong keberhasilan finansial seseorang. Karena kalau kunci jadi kaya itu cuma kerja keras, banyak kok petani dan pekerja serabutan lainnya kerja keras, tapi nggak kaya-kaya ya kan?
Atau kalau kunci kekayaan itu cuma faktor orang tua yang kaya, nyatanya ada juga kok yang lahir dari keluarga kaya, tapi justru hartanya habis karena nggak ngerti cara ngelola uang. Nah, jadi untuk bisa jadi kaya, sebenarnya semuanya itu butuh kombinasi dari faktor-faktor yang ada, entah itu secara internal maupun secara eksternal. Sebelum itu kita harus beda dikit nih, kalau garis start tiap orang itu beda-beda. Ada yang kaya, lumayan kaya, pas-pasan, bahkan ada juga yang terlahir miskin. Dan miskin pun terbagi lagi nih, ada yang miskin secara kultural, dan ada juga yang miskin secara struktural. Kalau miskin secara kultural, itu dominan karena faktor internal diri sendiri, kayak etos kerja yang rendah, males-malesan, gak mau berusaha, gampang nyerah, dan lain-lainnya. Sementara kalau kemiskinan struktural, itu dominan karena faktor eksternal, kayak kebijakan pemerintah, kondisi negara, lingkungan, sistem sosial, dan lain-lainnya. Nah, untuk ke level yang jadi kaya khususnya di negara kita, itu sangat-sangat susah untuk orang yang lahir di posisi miskin struktural. Kenapa demikian? Karena sekeras apapun mereka berusaha, mereka tetap butuh faktor eksternal untuk bisa memperbaiki kondisi finansialnya. Jadi orang yang lahir di kondisi miskin struktural, faktor pendukungnya dominan ke faktor eksternal. Nah, tapi sekarang kita balik ke inti pembahasannya. Sebenarnya apa aja nih faktor pendukung yang seenggaknya itu bisa menambah probabilitas seseorang itu bisa jadi kaya? Tapi harus diingat ya, kalau ini adalah faktor pendukung, bukan faktor pasti. Jadi walaupun lu udah lakukan semua hal ini, bukan berarti lu pasti dapetin kekayaan itu. Karena semuanya itu jauh lebih kompleks dari sekedar teori aja. Jadi gini, tadi kan gue sempat bilang ya, kalau kemiskinan itu ada struktural dan juga ada yang kultural. Kalau struktural itu miskin dominan karena sistem, tapi kalau kultural itu dominan karena diri sendiri. Nah, salah satu hal yang paling kelihatan banget perbedaannya dan paling berpengaruh secara signifikan, tentu itu adalah kerja keras. Jadi gini, uang itu datang ke seseorang lewat nilai yang kita kasih. Jadi kalau kita punya nilai dan ada orang yang butuh nilai itu, kita bakal dapat uang dari orang itu. Nah, disinilah kita butuh yang namanya kerja keras untuk menciptakan nilai yang bisa berharga ke orang lain. Misalnya gini, kalau lo adalah karyawan kantoran, lo kerja keras untuk kasih nilai ke perusahaan tempat lo kerja. Kalau lo pebisnis, lo kerja keras untuk bikin produk yang bernilai. Atau kalau lo kerja apapun itu, lo harus buat nilai yang berdampak buat orang lain. Mungkin di sini akan ada statement ya, bahwa di luar sana pun banyak itu orang yang udah kerja keras, tapi mereka kok nggak kaya-kaya ya kan? Betul, tapi di situ letak pentingnya. Kalau yang udah kerja keras aja belum tentu kaya, apalagi yang nggak kerja keras sama sekali ya kan? Tapi kenapa sih ada orang yang udah kerja keras tapi malah nggak kaya-kaya? Ya karena kerja kerasnya itu di tempat yang nggak mendukung dia jadi kaya lebih cepat. Memang uang itu lebih berkorelasi sama nilai yang kita buat, bukan cuma kerja keras. Tapi sejauh ini gue nggak pernah tuh lihat orang yang punya nilai berkelas tanpa kerja keras. Semua dari mereka mencapai potensi maksimal dirinya, itu pasti lewatin kerja kerasnya masing-masing. Jadi walaupun uang itu berkorelasi sama nilai yang kita kasih, gimana pun kita tetap butuh yang namanya kerja keras. Selain itu, faktor pendukung lainnya untuk seseorang jadi kaya adalah mindset dan pola pikir. Menurut Carol Dweck dalam buku yang berjudul Mindset, dia mengutarakan bahwa ada dua jenis pola pikir yang menentukan bagaimana seseorang itu menghadapi tantangan dalam hidup, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Nah, orang dengan fixed mindset cenderung percaya kalau kemampuan dan kecerdasan itu bawaan dari lahir. Alhasil mereka sering merasa cepat puas atau bahkan takut gagal karena menganggap kalau kegagalan itu mencerminkan batas kemampuan dari mereka. Sebaliknya nih, orang dengan growth mindset, dia yakin kalau kecerdasan dan keterampilan itu bisa berkembang lewat usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Nah, kaitannya dengan kekayaan, seseorang yang punya growth mindset itu bakal lebih tahan banting menghadapi kegagalan, lebih berani nyoba hal baru, dan nggak gampang nyerah ketika menghadapi rintangan. Orang yang punya growth mindset, mereka ngeliat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran untuk memperbaiki strategi. Nah, sikap mental inilah yang ngebuat peluang mereka untuk mencapai kesuksesan finansial itu jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang punya fixed mindset yang gampang berhenti ketika gagal sekali atau dua kali. Jadi orang yang punya probabilitas jadi kaya lebih besar, itu juga bisa dilihat dari cara berpikirnya dia ketika menghadapi satu masalah. Selanjutnya yang berpengaruh pada kekayaan seseorang itu adalah faktor eksternal, kayak lahir dari keluarga yang mampu, besar di lingkungan yang mendukung, punya akses ke pendidikan, dan lain-lainnya. Karena walaupun faktor internal kayak kerja keras dan mindset itu berpengaruh besar, semuanya itu tetap butuh faktor eksternal untuk mendukung supaya semuanya itu berjalan mulus. Karena gini, kalau lu cuma ngandelin kerja keras aja tapi lu besar di lingkungan yang gak mendukung lu berkembang, lu bakal susah juga untuk berkembang. Atau kalau misalnya nih, lu ambisius banget, tapi kondisi keluarga lu mengharuskan lu untuk ninggalin idealisme lu untuk fokus cari uang buat kebutuhan sehari-hari. Itu kan pasti ngehambat lu gitu untuk kejar kekayaan yang lu mau, karena lu harus fokus ke kebutuhan jangka pendek. Faktor eksternal ini ngaruh banget loh sama cara kita untuk kejar kekayaan, karena faktor eksternal ini jadi penunjang untuk maksimalin kemampuan kita. Anak yang lahir dari keluarga yang mampu, itu bukan cuma bisa dapat modal secara finansial aja, tapi juga secara sosial, kayak relasi, koneksi, dan juga kepercayaan. Nah, ini semuanya kita nggak usah pungkiri bisa memperbesar probabilitas kita untuk jadi kaya lebih besar daripada orang lain yang nggak punya bantuan eksternal.
Intinya jadi kaya itu nggak sesimpel teori atau angka probabilitas doang, tapi jauh lebih kompleks. Karena walaupun statistik dan probabilitas punya angka tertentu untuk mengukur kesempatan kaya tiap orang, tapi nyatanya ada faktor-faktor lain yang bisa ngebuat probabilitas tiap orang itu jadi beda-beda. Cuma apapun itu, setiap dari kita nggak ada salahnya untuk bermimpi jadi kaya dan ambisius buat kejar itu semua dengan proses kita masing-masing. Coba sekarang kalau menurut lo, apa aja sih tantangan terbesar untuk jadi kaya khususnya di Indonesia? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.